Selamat datang para viewers di video kali ini. Aku akan sharing pengalaman pribadiku tentang gimana aku membangun channel YouTube. Dan jujur, aku sendiri awalnya nggak nyangka kalau ternyata YouTube Shorts itu se-powerful ini buat naikin subscriber. Karena sekarang channel yang aku bangun sudah mulai rutin mendapatkan viewers. Subscribernya juga terus bertambah sedikit demi sedikit. Dan yang paling penting, progresnya itu kelihatan. Jadi beberapa waktu lalu aku mulai serius upload konten secara konsisten di YouTube. Dan formatnya yang aku paling sering fokusin itu adalah YouTube Shorts. Sekarang aku sudah terbiasa upload sekitar 3-5 video short setiap hari. Rata-rata views per video ada yang sampai ratusan hingga ribuan views. Kalau nggak salah, paling banyak aku mendapatkan sekitar 9.000 views. Bahkan kadang ada video yang bisa langsung nambahin subscriber 2-4 orang. Bahkan paling besar aku bisa mendapatkan dalam satu video itu 12 subscriber dari satu video shorts. Kalau dipikir-pikir memang kecil lah 2-3 subscriber di satu video. Tapi justru dari situlah kekuatan yang namanya konsisten. Menurut pengalaman pribadi aku sendiri, YouTube Shorts itu jauh lebih mudah untuk mendatangkan subscriber dibanding video panjang kayak gini nih. Kalau video panjang, orang biasanya cuma nonton terus ganti topik, nggak ada interaksi lebih lanjut lah. Nah, tapi kalau shorts itu, algoritma YouTube itu lebih gampang menyebarkan video kita ke orang-orang baru. Jadi sebenarnya kayaknya kalau di shorts itu kita meningkatkan probabilitas. Artinya ya sebar aja videonya banyak-banyak gitu sama YouTube. Nanti subscribernya nambah sendiri satu persatu gitu. Dan kalau videonya menarik, orang pasti langsung subscribe tanpa mikir panjang. Makanya aku merasa pertumbuhan channel ini jauh lebih cepat sejak fokus ke video shorts. Nah, niche yang aku ambil itu sebenarnya simple. Aku bikin konten seputar berita-berita yang lagi ramai dibahas setiap hari. Jadi setiap hari ada aja konten baru. Dan itu gampang dicari dari berita. Dan menurut aku ini punya kelebihan tersendiri. Selain channelku yang bisa punya bahan upload banyak, aku juga jadi lebih update sama informasi dan berita. Karena tanpa sadar kita juga sebenarnya konsumsi media sosial dan berita itu setiap hari. Dan aku juga seorang pekerja, jadi harus pinter-pinter bagi waktu. Biasanya aku membagi ini ke dalam 3 segmen. Yang pagi hari aku sebelum bekerja cari ide dan skrip. Lalu setelah pulang kerja, tinggal take videonya, lalu lanjut ke editing. Kadang kita mikirnya capek, tapi karena sudah dibiasakan, jadi itu kayak jadi ritme sehari-hari lah. Kalau ngomongin soal waktu upload, sebenarnya ini aku lebih fleksibel. Karena aku sendiri beberapa kali eksperimen sendiri ya. Menurut pengalaman aku, rentang habis maghrib sampai sekitar jam 10 malam itu waktu yang tepat lah untuk performa di YouTube Shorts. Tapi itu balik lagi, itu kalian bisa cari sendiri eksperimen di mana waktu yang paling banyak dapat viewersnya. Tapi uniknya juga aku pernah upload itu tengah malam dan malah viewsnya meledak. Sedangkan kadang kalau kita upload siang itu juga belum tentu dapat views yang banyak. Justru ada video yang viewsnya anjlok. Jadi sebenarnya nggak ada rumus pasti karena pada akhirnya yang paling menentukan itu tetap di isi videonya. Kalau topik yang kita bahas memang lagi trending dan banyak orang cari, biasanya viewsnya akan lebih cepat naik. Dan itu juga tergantung sama berapa lama video itu ditonton. Biasanya makin panjang waktu ditontonnya, berarti video ini masuk ke dalam algoritma yang suka untuk ditonton orang gitu, sampai videonya habis. Tapi kalau topiknya lagi nggak ramai dibahas juga, itu mempengaruhi performa, biasanya lebih sepi. Dan itu normal banget di dunia perkontenan, menurutku ya. Jadi intinya dari video ini itu sebenarnya aku mau sharing aja. Kalau kalian memang mau bikin channel YouTube, terutama di Shorts, jangan terlalu fokus sama hasil yang besar di awal. Jangan terlalu tinggi lah ekspektasinya. Fokus aja ke konsisten upload. Karena dari pengalaman aku sendiri, upload rutin itu jadi benar-benar membantu channel ini bertumbuh lebih cepat. Jadi sedikit demi sedikit itu subscribernya datang dan viewsnya naik. Dan lama-lama channel mulai punya audiens tersendiri. Oke, mungkin cukup sekian itu sharing pengalaman aku dari pengalamanku nge-YouTube sekarang ini. Kalau kalian punya pengalaman tersendiri, coba tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini membantu kalian minimal jadi motivasi lah buat yang baru mulai konten. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.